Halo, kali ini kita akan berbicara masalah efek dari load resistan kepada voltage gain. Kemarin kita sudah menghitung gain tanpa bypass kapasitor dengan bypass kapasitor. Nah, sekarang gain dengan bypass kapasitor plus RL-nya. Itu ya. Jadi kita menghitung dua aspek sekarang. Nah, yang pertama yang kita lakukan dari rangkaian ini adalah membuat sebuah small signal analysis equivalent circuit. Tetapi sebelumnya kita harus sepakati dulu bahwa gain yang akan kita bahas itu adalah dari sini pada saya. Nah, itu dari sini, dari divider sampai ke RL. Jadi tidak menghitung RS-nya, gitu ya. Oke. Yang pertama kita itu equivalent circuitnya saya di sini saja sambil jongkok. Nah, di sini equivalennya adalah kita di sini ada ground, ya. Tentunya, oke, kita tuliskan dulu ya. Inputnya tetap kita tulis, tapi tidak kita hitung. Nah, ini begini. Kemudian di sini ada RS. Sorry. Ini ada RS. C-nya tidak usah ditulis karena ini AC analisis, jadi bisa langsung pass through C gitu ya, gelombangnya. Kemudian di sini ada ada R1. Mungkin gini aja ya. Ini R1 VS RS. Kemudian di sini ada R2. Kemudian di sini ada RIB, ya tak? RIB itu kalau yang di video input part, common emitter input part, itu kan sudah kita hitung, kita turunkan misalnya, itu sama dengan beta AC kali RE, ya kan? Silakan lihat lagi kalau seumpama lupa. Nah, di sini. Kemudian di sini ada diamondnya, ya. Nah, gini. Kemudian di sini ada R. Ini R, C, ya. Ini kan kita groundkan, loh. Positifnya ini kita groundkan. Jadi titik ini itu sama dengan ini. Kemudian ini ada R, L. Ini ground, itu ya. Ini semua tertarik di sini. Oke. Nah, tegangan ini itu kan R in ya. Kok tegangan apa? Hambatan. Ini kan R in, no? R in, ya kan? Jadi ini seakan-akan menjadi pembagi tegangan RS dan RI-nya. Nah, kemudian baru masuk ke kaki emitor. Di sini kan ada arus, ya toh? Arus di sini ada arus, namanya arus IB atau yang menuju ke basis. Ini kan kaki basis toh di sini. Nah, di sini itu kan kolektor, di sini emitor. Gitu kan? Nah, oke. Nah, di sini Vout. C ini kan output, ya kan? Di sini itu kan Vout. Nah, ini juga ini C. Vout-nya di sini. Nah, ini kita bisa tulis Vout. Nah, gini, Vout. Nah, yang Vin ini di sini. Bukan segini bukan ya, tapi ini. Vin. Jadi tegangan yang
masuk ke basis yang di sini. Karena ini kan ada R sendiri, gitu. Saya tulis aja ya, biar nanti tidak salah persepsi. Maksud saya tulis di mana ya, udah penuh gini. Di sini aja ya. V in, aduh, yes, di sini tulis V in. Nah, segini sampai segini ya, ini V. Sampai ground sebenarnya juga boleh sama aja, ya. Oke, nah ini notasinya sudah kita sepakati semacam ini. Nah kemudian baru kita cari V out ya. Nah V out, V itu kan udah jelas toh. V itu adalah I kali R ya toh, tinggal ini dikasih out, V out, V ini RL ya. I nya I apa? Nah I yang dari out ke ground itu namanya IC toh. Ya. Ini kan dari sini ke sini. Nah, ke sini itu kan IC. Ya kalau di buku-buku gini simbolnya di sini IC. IC. Tapi kan ini semua arusnya itu kan mengalir ke sini kemudian ke ground toh. Nah, di sini kita kasih nama IC untuk memudahkan saja ya. Kemudian yang di sini baru IE. Gitu ya. Oke. Nah, IC itu kan di sini I, arus yang mengalir ke kaki emitor, dari kolektor ke emitor. Nah, ini kasih C. Nah, R-nya itu kan ya ini sama ini kan? Iya enggak? R C paralel L. Gitu kan? Sebenarnya kalau yang saya lupa kemarin sudah jelaskan belum ya. Di sini sebenarnya ada RO loh. RO pada apa? Pada kaki kolektor itu. Tapi RO itu kan besar sekali. Nah, RO itu di sini. Ya, RO itu sebenarnya di sini. Nah, ini RO. Jadi besar itu kenapa kok besar? Ya karena kan dalam keadaan apa? Tidak saturasi atau cut off itu kan resistannya besar sekali, itu sampai ratusan kilo. Jadi kalau besar sekali diparalelkan dengan RCRL ya pasti ngikutnya ke yang kecil kan paralel ya toh? Jadi ini kita abaikan kok RO. Nah, jadi ini kita hapus, kita abaikan itu karena sangat besar kalau di paralel dengan yang kecil pasti hasilnya mengikut yang kecil, itu pasti. Oke, ini sudah clear ya. Nah kemudian tinggal ini kita turunkan coba IC sendiri. Nah, IC itu apa? IC itu kan sama dengan beta AC kalikan IB, betul? Ya toh? Kan beta AC sama dengan IC per IB. IC sama dengan SI. Kemudian lagi IB. Nah, ini kan IB ini kan yang lewat sini kan masuk. Apa ini IB? IB di sini itu kan sama dengan tegangan input atau kalau yang video kemarin itu tegangan VB ya. Saya namakan tegangan VB. Nah, di sini VB dibagi ya R ini ya toh, namanya juga I sama dengan V per R. Nah, R nya RIB. RIB itu apa? RIB adalah beta AC kali RE. Dan gini, jadi kita bisa tulis V out itu sama dengan ya IC-nya kita ganti ini beta AC, IB-nya kita ganti ini VB per beta AC kalikan ini. Ini tidak usah diuraikan dulu karena nanti tidak ketahuan ya, terlalu panjang.
beta AC coret, ya kan? Oh sorry, kurang. Beta AC RE, ini kan ada RE nya. Beta AC kali RE, ya kan? Coret. Itu ya. Jadi sama dengan VB per RE dikalikan RC paralel RL. Itu toh? Nah tadi kalau yang di input part, yang video sebelumnya itu kan VB. Nah VB itu kan di sini. Sini berarti itu sama dengan tegangan input pada sini, pada apa? Yang kita hitung sekarang ini, yang hijau ke kanan ya. Nah, jadi ini adalah tegangan input dari sebuah amplifier sekutu emitor. Nah, maka di sini kan, ya, gimana? Di sini aja wis VB itu sama dengan Vin. Vin pada amplifier common emitter, MCE, istilah saya sendiri. Ya. Jadi kita bisa tulis di sini menjadi Vin, ya kan? Setelah kita tulis menjadi Vin, ini kita arahkan ke bawah. Ya. Ini V out kita, berarti ini kita kasih ke bawah menjadi V out per V in sama dengan RC paralel RL, nggak usah dikurung ya, dibagi R. Itu oke? Oke, ini sama dengan apa? AV. AV pada amplifier CE with RL. N bypass, malah tuh banget ya. Bypass itu nggak pakai bypass. Oke, ini adalah rumusnya. Kemudian kita turunkan lagi, maka AV sama dengan RL. Biar ini agak rapi, mesti jangan. Nanti jangan sebel ya. RL para RC, berarti kan di sini RC kalikan RL ya kan? RC plus RL dibagi RE kan gitu, ya kan? Kemudian kita balik menjadi sama dengan sini aja ya, biar enak. AV sama dengan RC kali RL dibagi RC plus RL dikalikan RE, ya kan? Tinggal dibalik aja, toh. Ini kan dibagi RE per 1, dikalikan berarti dikalikan 1 per RE, ya, seperti itu. Nah inilah apa pengaruh rumus pengaruh RL pada voltage gain. Rumusnya ini. Sekarang kita hitung coba biar kelihatan. RC-nya 1K, RL-nya 5K, dibagi RC-nya tadi 1K ditambah 5K dikalikan berapa? Kemarin untuk RE kan sudah tak hitung 7,002 ya. Itu kalau hitungannya nggak salah loh ya. 7 gitu guys. Nah, itu. Yang penting ini prinsip kerja penurunannya. Tuh. Nah, kemudian ya, bener ya. Kemudian 1K kali 5K dibagi 1 ditambah 5 gitu toh, kali 7K, betul nggak? K-nya tak keluarkan, tinggal coret gitu toh. Itu sama dengan ini berarti 5.000 ya toh, 5 kali 1.000 dibagi ini tambah ini 6 kali 7 42 kan? 42.
Nah, ini di kalkulator kalau ini kita ambilkan dulu. Berapa 5.000 dibagi 4? 119,04 ya. 119,04 kalilah AP. Nah, kita simpulkan, ini sudah mati belum tuh rekamannya? Belum. Nah, kita simpulkan AV ya. Ini AV tanpa bypass kapasitor ya, itu sama dengan kemarin berapa ya? 1,76. Ini saya ngepek karena memang lupa. AV with bypass kapasitor itu kemarin 142,8. Kemudian AV with bypass kapasitor plus RL itu 119,04 ya. Nah, pengaruhnya seperti ini. Kalau dengan bypass, tanpa bypass kecil, dengan bypass besar ditambahi RL, masukkan RL-nya jadi mengecil, tapi kecilnya sedikit sekali. Gitu ya. Ini kan mungkin sekitar 22,6 ya. Selisihnya ini sekitar 22-nya. Mungkin tidak, lebih sedikit. 22. Nah, selisihnya dan ini gitu loh. Jadi memang kalau kita kepengen membesarkan AV, yang paling simpel adalah membesarkan RL. Karena RL ini sebagai pengalih dan yang dibagi loh, sebagai numerator. Nah, di sini RL dibesarkan, AV-nya akan naik. Walaupun di sini sebagai pembagi, tapi kan plus. Nah, tetapi kan yang namanya RL itu tidak mesti bisa dibesarkan kan. Biasanya kalau outputnya itu loadnya itu speaker, nah speaker itu kan sudah fix loh, 8 ohm seumpama ya sudah. Masuk kita tambahi R lagi ya. ya nggak apa-apa sih kalau. Tapi umumnya, jadi kalau kita kepengen memperbesar gainnya tanpa merubah RL, yang kita rubah di sini dari kaki kolektor ke bawah ini langsung ke samping. Oke, cukup sekian untuk video RL Effect on Voltage Gain kali ini. Semoga bermanfaat.